Mengerikan. Demi morotin duit Sandiaga Uno, PKS rela sakiti perasaan Demokrat dan AHY. Semua sudah tahu kalau AHY itu ingin jadi cawapres Anies. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan-pernyataan kader Partai Demokrat dan perilaku AHY sendiri. Seperti yang pernah disampaikan oleh Kepala Bapilu Partai Demokrat Andi Arief, pengaruh SBY semestinya turut diperhitungkan dalam memilih kandidat cawapres Anies. Dan supaya pengaruh SBY itu lebih terasa dampaknya, sudah semestinya AHY yang jadi wakil Anies, bukan Hovifah seperti yang dielu-elukan oleh Musni Umar sebelumnya. Jangan lupa, masih ada jejak SBY di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, bahkan di Indonesia Timur dan Sumatera. Ini yang harus dihitung sebagai kekuatan, ujar mantan pecandu narkoba itu. Walaupun Pak SBY mungkin hanya menjadi pandito saat ini, tapi jejaknya masih ada dan masih kuat. Lanjut Andi Arief lagi dengan nada sedikit meyakinkan. Di samping itu, menurutnya berdasarkan hasil survei, elektabilitas Hovifah terpaut jauh di bawah AHY. Asik. Begitupun dengan yang dilakukan oleh AHY. Dia sampai mendatangi rumah Anies dalam rangka mendapatkan persetujuan menjadi cawapres. Tidak berhenti sampai di situ. Mantan komandan Korgasma tersebut juga pernah mengajak bapaknya SBY untuk menemui Surya Paloh di Nasdem Tower dalam rangka mendapatkan dukungan dari Partai Nasdem. Pokoknya segala cara dilakukan agar AHY bisa jadi cawapres Anies. Lantas, kenapa AHY harus jadi cawapres? Kenapa nggak jadi cagup DKI saja gitu? Karena semua sudah tahu kalau partai pada dasarnya berlomba-lomba untuk mendapatkan suara terbanyak. Supaya bisa terwujud, salah satu caranya adalah dengan mendapatkan kotel efek. Dan kotel efek ini hanya bisa didapatkan jika kadernya bertarung di Pilpres. Kira-kira seperti PDIP yang 2 kali kadernya atau Jokowi ikut Pilpres. 2 kali pula partai itu berhasil mendapatkan suara terbanyak. Lagian juga, citra Partai Demokrat kan sedang tidak baik-baik saja. Selalu saja ada kadernya yang ditangkap KPK karena korupsi. Jadi, supaya partai tersebut tidak gurem, maka mau tidak mau AHY harus jadi cawapres. Karena kalau partai umat yang gurem, biasa bro. Soalnya verifikasi faktual saja mereka tidak lolos. Bisa lolos pun karena mendapat belas kasihan KPU. Sementara kalau Partai Demokrat gurem, malu banget. Pasalnya, partai tersebut pernah jadi partai penguasa 2 periode pula. Sehingga kalau ada kader Demokrat yang ngomong, mereka mempercayakan cawapres koalisi perubahan kepada Anies, itu sama saja dengan bullshit atau omong kosong. Sudah banyak kok bukti partai berlambang bintang Mersi itu memaksakan kehendak cawapres Anies harus AHY. Hanya saja ini pula sifat asli PKS, mata duitan. Sudah jelas-jelas AHY ingin jadi cawapres Anies yang didukung oleh SBY, Ibas dan Partai Demokrat. Partai dakwah tersebut rela menyakiti perasaan mereka dengan terus-terusan mengusulkan nama Sandiaga Uno sebagai cawapres Anies. Seperti yang disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Sehu baru-baru ini. Ia mengungkapkan, ada kemungkinan PKS menduetkan Anies dan Sandiaga Uno pada Pilpres tahun 2024 mendatang, seperti mengusung kedua orang itu di Pilgub DKI tahun 2017 lalu. Sehu mendukung Sandi jadi cawapres Anies dengan alasan elektabilitasnya cukup tinggi.
Asik. Memang saya tahun 2021 itu di Makassar sudah disampaikan bahwa Pak Sandiaga itu berpeluang besar sebagai pimpinan nasional atau jadi wapres. Ujarnya dengan nada sedikit memuji. Melihat konstelasi sekarang ini, artinya memang masih banyak kemungkinan beliau atau Sandiaga Uno yang akan mendampingi Capres Anies. Lanjut Sehu lagi. Asik. Padahal sudah jelas di awal Maret tahun 2023 lalu, Prabowo menolak Sandi jadi Cawapres Anies. Alasannya, karena Gerindra sudah memutuskan mengusung dirinya sebagai Capres tahun 2024, sehingga semua kader harus patuh dan tunduk pada keputusan partai itu. Dan Sandi juga sudah menjawab tidak mau jadi Cawapres Anies, dengan alasan ia tunduk pada instruksi partai. Tapi Sehu tidak putus asa dengan penolakan itu. Ia tetap saja merayu Sandi agar mau diusung oleh PKS. Lantas, apa tujuan PKS ngotot menyodorkan nama Menteri Pariwisata tersebut jadi Cawapres Anies? Apakah benar kalau elektabilitasnya tinggi? Tidak, bro. Alasan sebenarnya karena Sandi punya banyak duit, sampai 10 triliun rupiah. Itu saja. Jadi rencana licik PKS, kampanyenya pada pemilu tahun 2024 mendatang dibiayai oleh Sandi. Partai dakwah tersebut rupanya ketagihan pengen morotin duit ex-Wagub DKI itu. Sebagaimana pada Pilpres sebelumnya, yakni pada Pilpres tahun 2019, Sandiaga Uno memberi uang kepada PKS sebesar 500 miliar rupiah sebagai mahar karena PKS telah mendukung dirinya dan Prabowo bertarung memperebutkan tiket Republik Indonesia 1. Lumayan kan? Kalau Sandi jadi Cawapres Anies, PKS dapat 500 miliar rupiah lagi. Artinya apa? Koalisi perubahan meskipun sudah tanda tangan piagam, masih jauh dari kata solid Ferguson. Kenapa? Karena belum ada donatur yang mau mendanai kampanye PKS. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwan.com dan ditulis oleh Ferry Patli. Bagaimana menurut Anda?